500 100 0813 96 500 100. Kemitraan Lebah Kelanceng, simple, bergaransi, pasti untung. (104.7) Meta Solo FM. Ngobrol bareng 104.7 Meta Solo FM. Hai Metafams, kamu tahu nggak sih YKAI, Yayasan Kanker Anak Indonesia, adalah organisasi yang membantu anak-anak dengan kanker dari keluarga prasejahtera di Indonesia. YKAI bekerja sama dengan beberapa rumah sakit di Indonesia, mempunyai 4 program utama, yaitu transportasi gratis, pengobatan gratis, family support, dan pendidikan gratis. Telah membantu lebih dari 5.000 anak-anak dengan kanker di Indonesia. YKAI juga resmi menjadi bagian dari Childhood Cancer International. Mari bersama kembalikan senyum sehat anak Indonesia dengan cara mengikuti kegiatan kami. Dan kamu bisa cek informasi selengkapnya di Instagram @kankeranakIndonesia. Senyum sehat anak Indonesia. Ya, Meta ngobrol bareng saya Tusianto dan Yayasan Kanker Anak Indonesia. Baru saja kita simak beberapa info tentang YKAI dan kali ini kita akan berbicara mengenai deteksi dini kanker pada anak. Ada narasumber nanti bersama Dr. Muhammad Reza ya, selaku Dr. Muhammad Reza ini SPAK MKes dan juga Ibu Rea Nababan. Beliau ini adalah perwakilan Yayasan Kanker Anak Indonesia DIY Jateng. Saya ngobrol dulu sama Ibu Rea. Apa kabar Ibu Rea? Baik Mas. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Kita harus sehat, mengingat juga sangat penting ya menjaga kesehatan diri, apalagi pandemi masih ada ya. Ya benar-benar Mas. Oke. Benar banget. Ya. Ibu Rea, kalau kita bicara YKAI, mungkin banyak orang hanya tahu dalam arti belum secara detail. Mungkin bisa dijelaskan dulu Yayasan Kanker Anak Indonesia. Oke, terima kasih Mas. Jadi Yayasan Kanker Anak Indonesia ini bermula dari komunitas tadinya ya. Founder kita Ibu Saliana Sorongan bersama teman-temannya gitu. Mereka kumpulin duit gitu ya. Jadi mereka kumpulin duit, kemudian bagiin untuk anak-anak di jalanan, panti asuhan gitu ya. Nah di 2010 akhirnya adalah yayasan. Namanya sebelumnya Yayasan Sentuhan Kasih Anak Indonesia. Nah ini fokus bantu anak-anak memang ya. Jadi kayak bantuan untuk operasi gitu ya. Pokoknya bantu juga udah bantu anak kanker gitu. Nah kemudian di 2018 baru berubah nama menjadi Yayasan Kanker Anak Indonesia gitu. Itu sih secara sejarahnya gitu untuk YKAI. Ya, pasti ada visi misinya, kemudian juga bisa dijelaskan juga berkaitan dengan segala aktivitas dari Yayasan Kanker Anak Indonesia. Mungkin orang pengen tahu juga apa ya visi misi dari YKAI. Nah, paling tidak tadi sedikit gambaran mengenai YKAI sudah disampaikan oleh Ibu Rea. Nah, visinya apa Bu? Misinya juga apa ini? Baik Mas, untuk visi kita sendiri itu mewujudkan senyum sehat anak Indonesia ya. Kemudian misinya kita ada beberapa, tapi yang terutama itu kita fokus memberikan bantuan yang maksimal gitu, sebisa mungkin untuk anak-anak kanker di Indonesia. Itu sih Mas. Tapi yang pasti ini kalau berkaitan dengan kata kanker sendiri ini sudah sering menjadi momok bagi orang-orang sehat ya. Ya benar Mas. Sebetulnya kalau bicara mengenai masalah kanker ini, banyak orang mengatakan juga kanker itu tidak bisa disembuhkan. Benar enggak ini kira-kira pandangan secara umum? Secara umum ya, sebenarnya bisa kalau terdeteksi lebih awal. Nanti mungkin secara medis Dokter Riza akan jelasin. Kalau dia ketahuan masih di level 1 atau 2 gitu ya, kemungkinan besar tuh 80-90 tuh masih bisa gitu. Karena segera akan ditangani. Benar, benar.
Jadi masih muda lah ya, tidak udah nggak terlambat kalau orang bilang gitu ya. Masalahnya kalau di Indonesia ini kalau masih gejala-gejala dikit itu kayak masuk angin, banyak minum es gitu ya. Jadi dianggapnya kalau anaknya demam gitu ya, oh paling flu biasa gitu, nggak langsung dibawa ke dokter, nggak dia langsung diperiksa dengan detail gitu. Itulah makanya jadinya terlambat gitu. Biasanya udah yang parah, akhir, stadium gitu. 3, 4 gitu kan ya. Itu yang membuat jadi angka survive-nya itu rendah, Mas. Iya. Nah ini kalau terkait dengan program YKAI kan pasti banyak ini ya Bu ya. Ya, ya. Apa saja nih Bu untuk aktivitas yang dijalankan, kemudian program-programnya berkaitan dengan Yayasan Kanker Anak Indonesia. Oke. Jadi mungkin sebelumnya saya infokan dulu, saat ini kita tuh sudah rekanan dengan 10 rumah sakit di Indonesia. Sekarang ini Sudah 10 ya. Mana saja itu? Oke, yang di Jakarta itu kita dengan Kanker Darmais, Rumah Sakit Harapan kita ya, Bunda ya, Bunda Harapan kita, Rumah Sakit Fatmawati, kemudian Rumah Sakit Keramat 128, ke Rumah Sakit Siloam Lipo Karawaci, kemudian Rumah Sakit Hermina Bekasi. Itu yang untuk wilayah Jabodetabek gitu ya. Nah, untuk di Sumatera kita ada Rumah Sakit Abdul Muluk di Lampung, kemudian Rumah Sakit Muhammad Hussein di Palembang. Nah, di sini kita kerjasama dengan Rumah Sakit Mawardi untuk di Solo. Nah, di Jogja dengan Rumah Sakit Sarjito. Itu rekanan kita sih. Oke, pasti kemudian, dengan adanya rekanan ini akan memudahkan tiap-tiap pasien untuk periksa ya. Karena kan tiap-tiap daerah mungkin diajak untuk bekerja sama, sehingga mereka tidak akan kesulitan dalam memeriksakan penyakitnya, kanker terutama. Kalau itu bukan di ranah yayasan. Jadi kembali tadi lagi untuk program kita kan kita ini ada 4 nih Mas ya. Nah, program pertama itu kan kita pengobatan gratis. Jadi ada obat yang harus dikonsumsi oleh adik-adik dengan kanker darah atau leukemia. Yang obat ini belum ada diproduksi di Indonesia, diimpor gitu, dan ini cukup terkait sulit. dengan pengobatan ya. Yes. Nah, terus? inilah yang kita sediakan, kita hibahkan ke 10 rumah sakit rekanan tadi. Gitu, rutin setiap bulan. Secara gratis? Tentu saja. Oke. Kemudian program yang kedua itu transportasi gratis. Nah, kalau di Jakarta kita tuh kerjasama dengan transportasi online. Ya, jadi pasien kita menggunakan itu untuk pengobatan ke Darmais atau harapan kita gitu ya. Nah, kalau di Jogja sendiri kita dengan kita kerjasama dengan Lajisnu, NU ya, dan ambulans mereka untuk penjemputan pasien dari kebanyakan sih dari Gunung Kidul ya Mas ya. Nah, untuk Solo sendiri sih belum, ini kita lagi mau cari sih apa mungkin nanti NU mau bantu juga ya untuk Jawa Tengah gitu ya. Harusnya Solo ada ya. Harusnya mudah-mudahan nanti ya. Bisa ya. Semoga ditemukan dengan orang-orang baik lah di sini. Kemudian program yang ketiga itu family support, di mana kita memberikan dukungan ya. Jadi kan kalau anak-anak kanker ini ya Mas ya, yang terkena sakit itu bukan anaknya aja, orang tapi tua, keluarga, kakak adiknya gitu betul. kan. Karena kalau orang tua tadinya dua-duanya kerja harus satu, karena satu harus resign fokus bantu anak bolak-balik ke rumah sakit, ya kan. Kemudian kakak adiknya jadi kurang perhatian gitu karena misalkan ayahnya tadi kerja, ibunya resign gitu ya, ibunya yang nemenin adiknya ke rumah sakit. Jadi kakak adiknya gitu ya, misalkan dia lebih ya punya saudara gitu ya, itu kurang perhatian. Nah, kita kasih hiburan di situ, kita kasih ini ya support juga, kayak kita punya untuk orang tuanya itu kita punya curhat yuk gitu, jadi ada konselor. Jadi kalau orang tua yang galau gitu atau ini gimana, apalagi kalau anak-anaknya baru terdeteksi kanker atau baru berpulang gitu, nah itu kan butuh teman untuk ngobrol gitu ya. Nah itu kita ada curhat gratis. Kemudian kita biasanya sih sebelum pandemi itu kita bawa jalan-jalan tuh anak-anak. Kalau di Jakarta tuh ya ke Dufan gitu ya, Taman Mini, Kidzania gitu ya. Nah, di Solo kita udah lakuin kemarin bulan Juli, kita bawa anak-anak ke Canting Londo. Ya, di situ ada fashion show anak-anak sama ibunya gitu, anak-anak kanker kita itu ya. Kemudian ada sulap juga gitu. Kemudian untuk di Sarjito kemarin kita bikin juga tuh, kita bawa ke Jogja Exotarium Mini Zoo gitu. Itu kita bawa. Jadi kita ada hiburan gitu ya. Kemudian ada edukasi
Dan edukasi ini ya di webinar. Kemarin juga kita ada bikin webinar. Terus ada hiburan tuh, dongeng juga ada itu di Instagram gitu. Instagram kita tuh aktif lah untuk bikin live gitu, atau kelas-kelas craft gitu, tie dye, atau ya banyak hal menggambar mewarnai gitu. Kemudian ada kelas bahasa Inggris, ada kelas dance juga rutin gitu ya. Kemudian ini mau ada kelas bahasa Korea. Jadi anak-anak itu kita bikin aktif gitu. Kemudian yang keempat itu beasiswa. Jadi kan Mas perlu ketahui kalau anak-anak ini kemo gitu ya, terutama leukemia, dia itu menghabiskan waktu secara protokol ya, itu paling cepat 2 tahun. Tapi jarang sekali 2 tahun. Kenapa? Karena dia biasanya kan habis kemo tuh perlu perbaikan. Misalkan dia harus transfusi atau dia diare berat gitu ya. Jadi rata-rata itu 2,5 tahun. Nah itu membuat mereka tidak bisa ke sekolah kan ya Mas ya. Betul. Nah oleh karena itu kami berpikir bagaimana ini supaya anak-anak bisa sekolah. Karena anak-anak ini kan Mas ya 20 tahun lagi gitu akan jadi seseorang di bangsa ini kan. Ini kan generasi penerus bangsa ya. Nah kami YKHI tidak hanya fokus untuk pengobatan, tapi pendidikan mereka. Nah kami kerjasama kalau di Jakarta itu dengan Libra Homeschooling. Saat ini ada 17 anak yang ikut dengan homeschooling ini. Untuk SD itu ada 15, 2 anak SMP. Gratis juga ya? Gratis dong. Kita Terus? fasilitasi juga kuota dan kita kasih desktopnya, laptopnya untuk mereka gitu. Kemudian ada yang 3 orang di luar dari itu. Kemudian 2 orang 1 kuliah. Kebetulan ada kuliah di UNJ, itu juga kita bantu untuk pendidikannya. Jadi kita mau bantu semua dari segala aspek lah, baik itu pengobatan gitu ya, support mental juga, dan pendidikan gitu sih Mas. Paling tidak mereka ini kalau tersupport ada semangat ya, baik terutama untuk masalah pendidikan, kemudian dari keluarga juga. Yang pasti program Yayasan Kanker Anak Indonesia ini ada 4, masalah pengobatan, kemudian transportasi, family sport, dan pendidikan. Benar. Yang sangat menarik adalah adanya beasiswa yang diberikan bagi mereka yang menderita kanker ya, terutama untuk fasilitas-fasilitas yang diberikan, pendidikan, bisa sekolah sampai kuliah ya. Dan itu semuanya diberikan secara gratis. Tentu saja Mas. Nah dari kalau boleh tahu ini Bu Rea, berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh Yayasan Kanker Anak Indonesia terhadap orang tua yang anaknya menderita kanker, respons mereka seperti apa? Mereka merasa, di saat mereka senang, tapi di balik kesenangan kebahagiaan ada kesedihan juga kan? Pasti. Nah itu seperti apa untuk memberikan mereka jadi tetap terus bersemangat, support, dan penuh sukacita gitu loh? Gimana? Jadi gini, orang kalau udah dengar kata kanker seperti Mas bilang tadi pasti langsung jadi momok ya, terus takut. Ya bakal berpulang nih, betul. nggak sembuh nih gitu ya. Nah itu yang membuat mereka merasa tertekan, merasa kayak hidup kayak sendiri. Tapi dengan dia bergabung dengan YKI, tidak hanya di YKI ya, tapi semua yayasan, pasti kan dia merasa ada temen seperjuangan, merasa tidak sendiri kan? Anak-anaknya juga gitu. Jadi mereka tuh merasa ada teman. Jadi tau nggak ya Mas, anak-anak itu malah kangen ke rumah sakit loh. Karena bakal ketemu teman-temannya. Apalagi kalau di rumah sakit itu ada yang datang kakak-kakak kasih hiburan gitu loh. Kelas misalkan menggambar mewarnai, atau ada sulap, atau hiburan dongeng apalah gitu. Jadi mereka kangen sebenarnya. Nah sebenarnya yang paling berat tuh orang tua. Iya betul. Orang tua. Nah itu tadi kita sebisa mungkin memberikan lah ya support. Makanya ada program kita yang family support itu dengan adanya konselor tadi, dan kita juga ada beberapa psikolog juga volunteernya kita gitu, yang memang kalau butuh untuk ngobrol, yang dia nggak bisa untuk ngobrol sama temennya atau saudaranya gitu, dia ya kita tawarin. Karena tau nggak Mas, kalau nggak tahu ya, tapi rata-rata nih dari pengalaman ya pasien-pasien kita gitu, keluarga pasien itu, kalau dia anaknya kena kanker, keluarganya tuh ngejauh tau nggak? Loh? Iya, karena apa? Karena takut dipinjemin duit. Karena kan mikir nih, kalau kena kanker pasti keluaran duit nih. Walaupun BPJS ada, tapi kan BPJS itu hanya untuk ke rumah sakit, di rumah sakit. Ada ya yang begitu? Ada loh Mas. Padahal itu kan anaknya sendiri. Padahal itu kan anggota keluarga. Ada Mas. Dijauhin karena terus takut
Terus tadi takut ada nular pikirnya gitu. Ini yang harus kita juga info ini ke masyarakat. Dan bagaimana cara kita mengedukasi? Itulah yang kita selalu berupaya membuat ya webinar tadi Mas dan Instagram live gitu. Mau nggak mau kan, karena masih banyak masyarakat nganggap kalau kanker itu menular. Padahal bukan kan, gitu. Itu bukan virus yang kayak atau bakteri yang kayak kena flu gitu Mas. Kita ngobrol, kita berdampingan, menyentuh jabat tangan, terus tertular jadi kena kanker. Kan apa ya, pemikiran yang sempit ya. Ya benar. Itu dia. Itu yang ada beberapa keluarga itu yang awal-awal anak yang terdiagnosa itu merasa ditinggalkan sama keluarganya. Nah itu tadi makanya dengan bergabungnya dengan yayasan gitu ya, dimanapun itu ya, dia akan lihat tuh, oh ada ternyata teman saya gitu ya. Dan rata-rata ini mama-mama ini saling menguatkan. Jadi itu kayak kekeluargaan loh Mas. Justru kekeluarganya ketat banget. Kita memberikan support dan saling menguatkan antara anak yang satu dengan yang lainnya yang menderita kanker sama-sama ya. Saya sempat melihat postingan juga bahwa sejak tahun 2010 YKAI sudah membantu lebih dari 5.000 anak dengan kanker. Benar sekali, para Mas. pejuang kanker yang dari tahun 2015 hingga 2021, kemudian 2006 sampai 2021, mereka akhirnya apakah juga merasa ada kebahagiaan karena diperhatikan dari Yayasan Kanker Anak Indonesia? Pasti ya. Pasti ya. Kebetulan kita tuh sekarang punya program, bukan program namanya ya. Kita ada 7 anak ambasador kita. Kita bilangnya 7 pejuang hebat. Jadi ini 7 anak yang sudah survive. Dikatakan survive itu kan Mas, mungkin nanti Dokter Riza boleh detail ya jelasin ya. 5 tahun setelah selesai pengobatan. Jadi ini anak-anak sudah selesai semua 5 tahun dan jadi survivor. Nah, ini termasuk masyarakat kalau nggak salah ya kemarin ya. Iya, tapi itu beda dari kita ya. Oh, iya. Nah, gitu. Jadi ini usia-usia remaja semua nih kita pilih nih Mas ya. Kemudian tambah tadi yang anak kuliah itu 1 gitu. Mereka kita kita kasih kelas-kelas kayak kelas public speaking, pengembangan diri gitu. Kita mau tunjukin sama mereka, dan mereka ini kan setiap anak punya talent nih. Yes. Ada yang jago public speaking, yang anak kuliah tadi tuh pinter. Kuliah tuh IPK-nya 3,84 Mas. Makanya itu kita sangat bangga banget gitu, dan kita akan support dia selalu gitu ya. Kemudian ada yang pintar nyanyi. Kemarin udah ketemu Pak Ganjar, dia nyanyi depan Pak Ganjar. Bener. Kemudian udah pernah nyanyi depan anggota DPRD DKI juga gitu ya. Kemudian ada yang pintar ngebatik. Batiknya dia udah bikin batik di kain gitu, udah terjual gitu. Kemudian ada yang bisa nulis, punya buku. Ada salah satu anak bisa nulis buku, dia skill terpendam yang akhirnya bisa ditujukan bagi orang banyak ya. Ya kita harus infoin gitu loh. Anak-anak dengan kanker bisa juga mengekspresikan dirinya dan menunjukkan bakatnya gitu. Dan ada yang sudah nulis di Wattpad juga gitu. Ada yang pintar ngomong, ada yang ya itu tadi beragam-ragam anak-anak ini gitu. Nah ini yang kita tujuan kita adakan mereka itu supaya menginspirasi buat adik-adiknya yang masih kemoterapi dan memberikan semangat gitu loh Mas. Mereka kakak itu aja bisa gitu. Saya berarti bisa. Itu harapannya kita. Dan tadi seperti Ibu Ria bilang bahwa setelah kita ke rumah sakit kita tidak merasa sendirian karena ternyata sama tuh, banyak ya yang menderita sama seperti saya misalnya, seperti itu kan ya. Ya mudah-mudahan ini akan juga terus bisa menginspirasi meskipun mereka dalam keadaan yang sedang menderita kanker, tapi paling tidak perjuangannya begitu hebat ya. Apalagi perjuangannya untuk sembuh, dan itu harus didukung memang orang-orang di sekitar, keluarga terutama. Benar ya kan. Nah mudah-mudahan tidak akan banyak lagi nih, atau justru tidak ada lagi orang tua yang menjauhi anak atau anggota keluarganya yang menderita kanker karena mempunyai pikiran-pikiran yang negatif ya. Apalagi soal materi, nanti malah dimintain uang. Waduh, bagaimana? Kan juga anggota keluarga sendiri. Takutnya gini kan. Aduh nanti minta suruh antar ke rumah sakit nih, gitu. Aduh nanti minta disuruh masakin gitu. Sedih ya kalau kita dengar seperti itu kan ya. Nangis Mas, nggak hanya sedih, nangis kita. Itu makanya juga saya juga, aduh kok gini sih Tuhan. Makanya mereka tuh ngerasa ya kayak pepatah lah ya, udah jatuh di timpa tangga. Kejedot lagi, apalah itu namanya, pokoknya udah bener-bener cemplung got. Tapi kalau dari gitu. YKAI sendiri ini untuk memberikan support
kepada mereka-mereka anak-anak yang menderita kanker seperti apa cara melayani. Kemudian kadang-kadang kan kita juga berpikir, ya bagus nggak pelayanannya ya, gitu kan ya. Kadang-kadang gitu kan ya. Paling karena kita memang ada grup ya. Jadi di setiap rumah sakit itu kita ada grup. Jadi kita ada kontak tuh sama orang tuanya juga gitu. Ya kayak yang saya bilang tadi itu kan ada yang homeschooling ya. Yeah. Kita pasti rajin Pantau, gitu ya? nanya ini. Gimana sekolahnya? Ada yang terkendala nggak gitu, atau lagi ujian, gimana ujiannya, bisa nggak gitu. Kita selalu tanyakan, dan kalau lagi ada kegiatan-kegiatan tadi itu yang seperti saya infokan kita bawa jalan, di situ kita lihat dan kita berusaha sebisa mungkin gitu ya menjalin hubungan. Jadi sebenarnya Mas sama anak-anak ini senyuman kita orang lain itu ke mereka itu sebagai obat loh. Iya. Makanya memang benar tuh yang kayak tagline-nya kita kembalikan senyum sehat anak Indonesia. Yes. Karena bagi mereka senyum itu adalah support. Jadi mereka sebenarnya tau nggak Mas, nggak pengen dikasihani loh. Mereka kalau kita anggap mereka tuh pasien sakit tuh mereka sedih, malah marah. Lah kenapa? Aku nggak apa-apa, kayak ngerasa gitu loh Mas. Kita kalau ngajak mereka tuh main, kita tuh ini anak kanker nggak sih gitu loh. Karena mereka tuh lebih kuat dari orang tuanya loh Mas, rata-rata. Saya kalau melihat foto-foto gitu sedih, sedih ya. Anak kecil nggak tahu apa-apa. Mereka dilahirkan berbeda. Yes. Yang mau cewek maupun cowok, semuanya sebetulnya mempunyai penderitaan yang sama sebetulnya. Tinggal bagaimana kita supportnya. Yang pasti kita akan kembalikan senyum ceria mereka, senyum sehat anak Indonesia, karena setiap anak dengan kanker berhak memperoleh perawatan dan juga pengobatan yang layak. Makanya bantulah kami untuk mewujudkannya. Jadi kalau misalnya pengen tahu alamat dan sosial medianya, bisa ke Instagram juga. Yes. @kanker anak Indonesia. Terus bisa kemana lagi? Podcast YKAI. Yayasan Kanker Indonesia. Kita ada YouTube, kita ada TikTok, ada Twitter. kita ada Twitter, Facebook, boleh dicari aja. Oke. Jadi intinya adalah kita akan selalu support dan bantu mereka untuk mengembalikan senyum ceria mereka. Tetap bersama Meta Solo FM di 104.7 dalam Ngobrol Bareng Meta Solo FM dengan Yayasan Kanker Anak Indonesia. Tetap bersama kami. Hai Metafarms, kamu tahu nggak sih YKAI? Yayasan Kanker Anak Indonesia adalah organisasi yang membantu anak-anak dengan kanker dari keluarga prasejahtera di Indonesia. YKAI bekerja sama dengan beberapa rumah sakit di Indonesia. Mempunyai 4 program utama, yaitu transportasi gratis, pengobatan gratis, family support, dan pendidikan gratis. Telah membantu lebih dari 5.000 anak-anak dengan kanker di Indonesia. YKAI juga resmi menjadi bagian dari Childhood Cancer International. Mari bersama kembalikan senyum sehat anak Indonesia dengan cara mengikuti kegiatan kami. Dan kamu bisa cek informasi selengkapnya di Instagram @kankeranakIndonesia. Senyum sehat anak Indonesia. Sering khawatir koneksi internet kurang lancar selama WFA dan SFA? Tenang aja, IndiHome mempersembahkan paket khusus pelajar, pendidik, dan jurnalis spesial untuk insan dunia, pendidikan, dan jurnalistik. Koneksi internetnya yang cepat dan stabil akan jadi andalan semua aktivitas online saat belajar, mengajar, maupun bekerja di rumah. Ditambah puluhan channel TV interaktifnya dengan tayangan edukatif yang menginspirasi, yang bisa diakses sepuasnya. Selain itu, bebas akses aplikasi IndiHome Study yang berisi materi mata pelajaran, latihan soal, dan berbagai konten edukatif lainnya, bikin proses belajar mengajar jadi lebih semangat. Tunggu apa lagi? Yuk langganan sekarang melalui indihome.co.id dan nikmati banyak benefitnya. Solo Batik Musik Festival. Festival musik yang mengangkat budaya batik Indonesia. Digelar 1-2 Oktober 2022 di Pamedan Pura Mangkunegaran, Solo.
Dimeriahkan Rizky Febian, Raisa, Hi-Fi, Firza Besari, Juicy Lucy, Tiara Andini, The Massive, Ada Band dan Kangen Band. Tak ketinggalan pula para musisi lokal Semara Tantra, Jungka Jungkit, Catigi, Handar Beni, Tia Rima dan Teori. Dapatkan tiket mulai dari Rp150.000 di tiket.com dan beberapa tempat yang ditunjuk. Informasi selengkapnya klik solobatikmusikfestival.com dan didukung oleh 104.7 Meta Sol FM. Cuma lagu enak. Dek, Mama kan sebentar lagi ulang tahun. Kita kasih kado apa ya? Aku tahu sih, Kak. Mama pengen kado apa? Handbag kulit. Tapi lihat deh, aku cek harga di websitenya mahal banget ya. Emang tabungan kita cukup? Sini coba lihat. Oh, brand ini ya. Bentar. Aku cek di IG-nya Smart House of Authentic. Ada nih tasnya. Wah, harganya masuk budget kita nih, Dek. Tapi Kak, asli nggak sih produknya? Smart House of Authentic menghadirkan brand original USA dengan harga affordable. Kenapa harganya bisa lebih murah? Karena Smart House of Authentic memanfaatkan musim great sale di Amerika. Gak heran dong harganya lebih terjangkau. Dapatkan produk branded seperti Michael Kors, Kate Spade, Coach, Tory Burch, Marc Jacobs, Karl Lagerfeld, dan DKNY. Semua produk didatangkan langsung dari USA dan dijamin original. Yuk kasih self reward atau kado untuk orang tersayang di Smart House of Authentic. Beragam model seperti handbag, sling bag, dompet, dan fanny pack tersedia lengkap di Smart House of Authentic. Cek katalognya di Instagram @smarthouseofauthentic. WhatsApp 0878 5065 8999 atau kunjungi store-nya di lantai 2 Ahas 02575 Jalan Dr. Rajima nomor 415A, Baron, Solo. Tersedia juga loh di Go Store. Ngobrol bareng 104.7 Meta Solo FM. Hai Metafams, kamu tahu nggak sih YKAI, Yayasan Kanker Anak Indonesia, adalah organisasi yang membantu anak-anak dengan kanker dari keluarga prasejahtera di Indonesia. YKAI bekerja sama dengan beberapa rumah sakit di Indonesia, mempunyai 4 program utama, yaitu transportasi gratis, pengobatan gratis, family support, dan pendidikan gratis. Telah membantu lebih dari 5.000 anak-anak dengan kanker di Indonesia. YKAI juga resmi menjadi bagian dari Childhood Cancer International. Mari bersama kembalikan senyum sehat anak Indonesia dengan cara mengikuti kegiatan kami. Dan kamu bisa cek informasi selengkapnya di Instagram @kankeranakIndonesia. Senyum sehat anak Indonesia. Meta Solo FM. Ya, kembali di Meta ngobrol bareng dengan Yayasan Kanker Anak Indonesia. Masih bersama Bu Rea, ini dari perwakilan Yayasan Kanker Anak Indonesia DIY Jateng. Sementara nungguin dari tadi Dokter Risanya masih belum juga datang ke Meta Solo FM karena ternyata ada wawancara ya, Survivor ya. Oke, mudah-mudahan Dokter Risa nggak bisa dengerin nih sekarang. Oke, kita bicara seputar Yayasan Kanker Anak Indonesia, tapi yang pasti kita bertujuan untuk kembalikan senyum ceria mereka, senyum sehat anak Indonesia, karena setiap anak dengan kanker berhak memperoleh perawatan dan pengobatan yang layak. Jadi bantu kami dong untuk mewujudkannya. Nah, Bu Rea, kira-kira bagaimana cara mengedukasi setiap orang agar tidak mempunyai ketakutan, lebih-lebih keluarga menjauhi anaknya atau anggota keluarga yang terkena kanker? Kan butuh dan perlu sekali untuk edukasi seperti ini. Gimana, Bu? Ya, sebenarnya gini sih ya. Yang pertama harus diketahui gitu. Kalau dengar kata kanker, jangan langsung berpikir pasti berpulang. Ya, betul. Kemudian jangan berpikir itu penyakit menular. Itu bukan penyakit menular gitu. Sebenarnya harusnya kalau keluarga itu punya hubungan yang baik, ya, hubungan di keluarga itu baik gitu ya. Harusnya kalau tahu ada salah satu anggota keluarga yang sakit apapun itu, terlebih lagi kanker gitu, harusnya disupport gitu ya. Disupport, dikasih, ditemanin, didampingin gitu. Karena memang
yang paling utama itu kita kalau demam aja ditanya aja, kamu kenapa? Itu udah langsung sembuh loh. Turun langsung demamnya nggak sih? Iya, karena disentuh lagi, sugesti, benar. Dipegang kening kita. Kamu demam ya? Minum obat dong, paracetamol. Atau kalau nggak begini, misalnya minum air putih yang hangat banyak, udah pasti sembuh. Semua dibuatin bubur nggak gitu? Nah, kita langsung seneng loh, nggak usah dikasih paracetamol dulu, digituin kita udah seneng gitu. Iya betul. Secara psikis kita pasti mempengaruhi tubuh kita kan. Nah begitu juga dengan kanker sebenarnya. Kalau tahu malah sakitnya yang lebih begitu, keluarga malah harusnya merangkul dong. Ya, harusnya itu yang dilakukan kalau keluarga. Atau paling tidak begitu, nggak apa-apa, pasti sembuh. Nah gitu kan langsung bisa membombong mereka, mensupport mereka dan membesarkan hati mereka. Ya, langsung cari biasanya gini. Oke, kita cari nih dokter terbaik istilahnya gitu kan orang sekarang kan gitu ya. Dan nanti diobati pasti sembuh. Ya. Nah makanya seperti apa yang menjadi tema kita untuk hari ini adalah deteksi kanker lebih dini. Nah, harusnya Dokter Riza ini. Tapi nggak datang-datang, udahlah nanti kalau udah kita selesai kita marahin ya. Jangan nanti dia ngambek sama saya. Oh gitu ya. Ya udah. Perlu ya edukasi mengenai penyakit kanker. Nah, kemana harus kita edukasi mereka ini? Ini orang awam yang sudah ada keluarganya kena atau yang belum, gimana nih maksudnya Mas? Maksudnya misalnya yang belum atau mungkin yang sudah kena, dua-duanya bisa. Jadi agar mereka beranggapan tadi tidak beranggapan bahwa kanker itu menular, kemudian hanya berjabat tangan, hanya deket-deket, nggak ngapa-ngapain. Nah misalnya seperti itu kan butuh, mau yang sakit, mau yang sehat, mau yang sudah terkena, mau yang pernah anggota keluarganya terkena kanker dan sebagainya. Sebenarnya kalau secara medis kan kita, saya yayasan tidak boleh menyampaikan apapun ya, itu bukan jobdesknya kita. Cuman kita akan melakukan bagiannya kita. Jika memang itu membutuhkan informasi gitu ya, boleh DM kita juga, nanti gitu kita ya? Tanyakan ke dokter gitu, atau WA kita juga ada, bisa di WA kita kalau menanyakan gitu. Tapi kalau misalkan dia dalam keadaan, misalkan ini yang paling banyak nih kan leukemia Mas ya. Dan misalkan anaknya udah demam gitu, itu langsung bawa ya ke dokter terdekat. Kalau memang maaf nih kurang mampu hanya mengandalkan BPJS, ya udah ke puskesmas gitu. Ya kan, nanti kan yang puskesmas yang akan merujuk lah ke rumah sakit tingkat atas atau seperti apa gitu ya. Ya udah di situ ditanyakan lebih detail gitu, didiskusikan lebih lagi gitu. Pokoknya sebenarnya harus, kalau saya ini pernah dengar dari dokter saya sih Mas, nah, kebetulan saya kan orang medis ya. Dokter saya tuh bilang kalau anak kamu itu ada benjolan dikit aja, kamu harus bernegatif thinking. Tujuannya dengan kamu negatif thinking, berarti kamu akan ingin tahu dan mencari tahu dan melakukan pemeriksaan. Oh gitu ya? Harusnya. Kenapa? Biar kita ketahuan nih, deteksi dari lebih awal gitu tadi kan. Kalau kita malah nggak apa-apa nih, masuk angin doang, akhirnya nggak dibawa berobat. Sel kansernya semakin mengembang, semakin banyak gitu. Jadi kalau ada sesuatu sama anak lain dari yang biasanya gitu, malah harus segera bernegatif thinking gitu. Malah itu demam tadi ya, aduh ini demamnya, ini demam apa ya, kok nggak sembuh-sembuh nih seminggu gitu, demam-demam terus gitu. Harus negatif thinking. Bila perlu kita yang inisiatif gitu, tanya ke dokternya, dok ini boleh nggak diperiksakan darah yang lain lagi gitu. Biasanya kan rata-rata nih anak leukemia diagnosa awal tuh DBD Mas. Kalau nggak DBD, tifus gitu ya. Nah ini kok udah keluar sebulan lalu, kok sekarang DBD lagi, kok tifus lagi. Nah harus inisiatif sebagai orang tua. Apakah perlu diperiksakan darah lebih detail lagi gitu, sehingga bisa tahu nih sakit apa sebenarnya, apakah kelainan darah atau memang hanya benar infeksi biasa gitu. Iya. Oke, mudah-mudahan kita semuanya bisa teredukasi dengan ngobrol seperti ini bersama Yayasan Kanker Anak Indonesia. Nah, ini kalau Bu Rea, ini ada yang bergabung dari Ibu Jatmiko. Selamat sore Meta Solo FM dan narasumber Ibu Rea dari YKAI. Saya cuma pengen tanya, intinya adalah apa yang sudah YKAI lakukan, saya mensupport dan bersyukur sekali ada yang peduli dengan anak-anak kanker ya. Tapi kalau boleh tahu bagaimana cara berdonasi, apakah diperkenankan dan harus berupa apa, barang atau uang? Dan kemana mungkin bisa ketahui alamatnya. Atau harus kemana gitu.
Selamat sore, terima kasih Bu Jatmiko atas perhatiannya ya, atas pertanyaannya untuk Yayasan Kanker Anak Indonesia. Jadi kita memang menerima donasi baik itu tunai maupun non tunai, Bu Jatmiko. Jika ingin berdonasi tunai, boleh melakukan donasi melalui mentransfer ya di rekening BCA-nya kita di 526 544 2801. Atau jika banknya BRI di 0359 01 001 634 308. Nah itu untuk tunai. Nah untuk non tunai kita bisa banyak. Untuk kebutuhan anak-anak di rumah sakit bisa seperti pampers gitu ya, tisu, baik itu tisu basah, tisu kering, susu, vitamin, atau alat menggambar mewarnai. Karena kan kalau di sekolah, di rumah sakit itu kan butuh tuh untuk mereka biar nggak bete gitu, atau buku-buku dongeng, buku cerita gitu, itu juga boleh. Perlengkapan sekolah juga lebih oke gitu, misalkan ya buku tulis gitu ya, tas atau ya kebutuhan sekolah lah, Mas, gitu. Gitu ya. Jadi Ibu Jatmiko seperti yang alamat tadi, kalau untuk webnya tadi? Kita boleh di Yayasan Kanker Anak Indonesia. Yayasan Kanker Anak Indonesia ya di webnya ya. Jadi di situ bisa diketahui ya, misalnya mau ke mau donasi tunai bisa ke bank apa, ke bank apa di situ ada ya. Ada. Bisa kita sekarang juga. Nah, kebetulan kita kan sering juga bikin campaign untuk anak-anak kita, Mas, di penggalangan dana ya. Baik itu di kitabisa.com, Yo Bantu atau Benih Baik. Nah, kalau memang Bapak Ibu atau sahabat semua Radio Meta gitu ya, biasanya melakukan donasi itu melalui kitabisa.com, boleh dicek juga tuh. Di situ kita ada beberapa link campaign untuk anak-anak kita di Yayasan Kanker Anak Indonesia. Lihat aja di situ gitu. Oke. Nah, selama ini apa yang dilakukan oleh Yayasan Kanker Anak Indonesia kalau untuk di Solo sendiri, perkembangan atau perbedaan dengan yayasan dengan mereka-mereka yang ada di daerah-daerah lain seperti apa, Bu? Dalam hal apa nih, Mas? Dalam hal mungkin keceriaannya, semangatnya, dan lain sebagainya. Oke, kebetulan kan saya memang baru kesini nih sekitar sebulan ya, baru 2 kali saya ke rumah sakit, dan baru saja saya kemarin gitu ya berkunjung ke rumah sakit Muardi. Ke ruang pelamboyan, ketemu sama adik-adik kita gitu ya. Cukup sedih sih sebenarnya ya, karena saya ada lihat anak umur 3 tahun dia tuh leukemia, tapi sekitar bola matanya tuh bengkak biru melebam semua. Iya. Siapa? Dokter Risa? Oh, Dokter Risa. Mungkin bisa ngobrol dulu ya. Oke, nah Metafams kita break dulu dan nanti lanjut lagi masih di Ngobrol Bareng Meta FM dengan Yayasan Kanker Anak Indonesia. Akhirnya ya Bu, kita bisa melewati pandemi COVID-19 dan masih diberi kesehatan. Iya Pak. Kenapa toh Bu? Kok suaranya lemas dan sedih begitu? Ini loh Pak, gara-gara pandemi kemarin, baju dan lemari sudah sempit dan ketinggalan zaman. Waduh, bener juga ya Bu. Bapak juga udah gak punya baju untuk ke kondangan ini. Yowes Pak, kita harus ke Pusat Grosir Solo ini. Ada apa toh Bu di Pusat Grosir Solo? Pusat Grosir Solo itu pusat perbelanjaan di Solo yang menjajakan koleksi sandang lengkap Pak. Mulai dari batik, kebaya, kemeja, sampai aksesoris pun juga ada. Ya sudah, ayo kita ke sana Bu. Masih buka ya ini ya? Masih dong Pak. PGS buka mulai jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Oke, langsung berangkat Bu. Makan kue tiaw yuk di warung makan biasa di ujung gang sana tuh. Aduh, aku bosen makan situ terus. Ayo kita ke Rosin Resto aja. Mumpung lagi ada promo kue tiaw. Wah, mau. Berang-berang bawa tongkat, berangkat. Bener banget, di September ini Rosin Resto lagi ada promo spesial kue tiaw ayam dan seafood. Di Rosin Resto, kue tiaw ayam cuma Rp18.000, kue tiaw seafood cuma Rp20.000, harga sudah termasuk es teh. Promo ini belum termasuk PB1. Untuk reservasi, hubungi 0816 649 720 atau langsung aja ke Rosin Resto di Jalan Raya Solo Sragen kilometer 7,5 Palur Karanganyar. Jangan lupa kunjungi website Rosin Resto di www.rosinresto.com dan follow Instagram @rosin_resto. Rosin Resto, solusi tepat makan hemat.
Ya, suara motorku kasar. Gak enak gini ya. Jarang diservis sih bro. Ke dokter Honda aja. Jempol deh pokoknya urusan motor beginian. Oh iya. Pernah denger tuh. Ada di mana-mana kan? Tapi aku belum pernah ke sana. Ya gimana sih? Selama ini kan aku nyervisnya di sana. Lebih teliti, lebih terukur. Wes, percaya wae. Kesana aja bro. Oke deh, gaspol. Servis motor tanpa ribet, tanpa antri lama. Solusinya langsung aja ke Dr. Honda. Buka setiap hari Senin sampai Minggu jam 7:30 pagi hingga jam 7 malam. Kunjungi Ahas di Baron Lawean, Ngeplak Solo, dan Baki Sukoharjo. Pos Ahas di Mojosongo, Pajang, Sumber, dan Bendosari Sukoharjo. Servis kunjungi Ahas di Pasar Kliwon dan Widuran. Pos Wetru Ahas di Makam Haji. Dr. Honda memang luar biasa. Motor aman, hati tenang. Oh, cuman kain putih. Oh, cuman pel lantai. Kirain apaan? Apa sih? Siang-siang kok lampu dihidupin semuanya? Aku habis lihat film horor. Tuh kan, aku bilang juga apa? Kamu kan orangnya parnoan kalau habis lihat film kayak gitu. Matiin lampunya. Ih, gak mau ah. Di situ, di sana kan agak gelap. Kalau dinyalain kan jadi terang. Jadi gak nakutin. Nih ada tagihan listrik, bayar. Hah? Beneran ini? Oh, mahal banget sih. Makanya jangan boros listrik. Yuk lebih bijak dalam penggunaan listrik sehari-hari. Sebisa mungkin hindari penggunaan listrik yang berlebih saat siang hari. Karena bakal berakibat membengkakkan tagihan listrik dan kantong jadi kering. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 104.7 Meta Solo FM. Ngobrol bareng 104.7 Meta Solo FM. Ya, ngobrol bareng Meta Solo FM dengan Yayasan Kanker Anak Indonesia. Masih bersama Ibu Rea Nababan, perwakilan Yayasan Kanker Anak Indonesia DIY Jateng. Dr. Risa ternyata masih belum bisa hadir ke studio karena ada keperluan yang tidak bisa ditinggalkan. Makanya kita berdua ya sampai selesai, Bu. Oke, Bu, closing statement apa nih kira-kira yang mau disampaikan terkait dengan Yayasan Kanker Anak Indonesia, terutama untuk mereka yang harus misalnya mendeteksi secara dini agar jangan sampai terlambat. Ya, mungkin saya menyampaikan yang tadi lagi ya. Kalau terjadi sesuatu sama anaknya gitu ya, dalam arti tidak seperti biasa gitu ya, ada keluhan-keluhan anak, ada sesuatu yang janggal misalnya. Kalau anak-anak menyampaikan keluhan atau dari physically ada yang berubah dari biasanya, orang tuh harus segera bawa ke rumah sakit. Itu sih yang utama ya. Nah, kemudian paling untuk adik-adik ya yang lagi berjuang dan orang tua gitu, tetap semangat gitu ya. Ada banyak teman-teman yang seperjuangan juga, mungkin di join lah dengan grup-grup WA-nya yang teman-temannya seperjuangan, karena itu bisa membantu gitu untuk saling ngobrol juga gitu, saling menguatkan. Kemudian boleh juga kan kita memang ini untuk membantu itu kan tidak per pribadi ya Mas, melalui rumah sakit. Boleh nanti untuk rumah sakit yang tadi sudah saya sampaikan gitu, kayak Muardi, khusus Muardi gitu ya. Nanti boleh ngobrol ke dokternya kalau mau butuh apa dari kita, dalam arti dari 4 program tadi, dan jika ingin dibantu dibuatkan campaign di penggalangan dana, begitu sih. Kemudian paling untuk masyarakat Solo sih ya dan sekitarnya ya, Mas. Ini kan bulan September kan dalam rangka bulan kesadaran kanker anak nih. Kita sih berharap untuk masyarakat Solo gitu punya punya perhatian buat anak-anak kanker di Solo ini. Ada banyak hal yang bisa dilakukan untuk membantu mereka dengan tadi ya, dengan mengembalikan senyum sehat anak Indonesia itu ya, bisa dengan cara berdonasi, baik itu tunai ataupun non tunai, atau bisa menjadi
volunteernya kita mungkin ingin memberikan kelas-kelas online buat adik-adik kita ini, misalkan kelas matematika atau kelas apalah ya, bahasa asing gitu, bisa disampaikan ke kita gitu, atau ingin datang ke rumah sakit mau kasih hiburan, nanti kita kan tinggal koordinasi sama rumah sakit nih ya, ngasih dongeng kah atau apa boleh gitu, atau ingin menjadi bagiannya kami dalam arti volunteer yang tetap. Nah, kebetulan sekarang kita lagi cari kampus ambasador nih, Mas. Oh gitu ya. Ini kan anak-anak muda banyak denger nih. Iya. Mungkin boleh cek di IG-nya @kankeranak_Indonesia buat anak-anak muda yang masih aktif kuliah gitu ya. Boleh menjadi bagiannya kita. Caranya itu nanti ada CV lah dikirimkan ke kita. Boleh dilihat lah detailnya ya. Tapi harapannya kita anak-anak muda ini bisa peduli buat adik-adik kanker yang ada di Solo gitu sih. Iya, kalau untuk Solo, aduh saya jadi sedih tadi Bu ya, sempat mengatakan berkunjung ke sana. Ya. Yang tadi anak 3 tahun ya. Iya. Dan dia katanya anaknya sebenarnya tadinya ceria. Terus saya datang tuh dia lagi ngambek, bad mood ya, marah gitu, dan kan dia udah nggak bisa jalan nih. Jadi dia memang nggak berani jalan, nggak mau memapakkan kakinya lagi. Padahal anaknya biasanya aktif, ceria gitu, lari-lari gitu. Ya cuman diam aja tuh, nangis. Jadi cuman bisanya marah dan nangis. Mungkin karena sakit ya. Yes, memang sakit. Jadi selalu dapat obat anti nyeri kan gitu. Apalagi kan dia, maaf tadi matanya kan bengkak tuh kiri kanan 2 belebam. Jadi dia kan gambaran dirinya kan juga ini kan. Jadi nggak mau ngeliat kaca. Oh gitu ya. Marah. Jadi memang karena dia 3 tahun kan sudah tahu kalau dong. misalnya ngaca. Udah malu, ngerti juga kalau temannya takut sama dia, ngerti gitu. Makanya di ruangan itu kemarin dia tirai itu nggak boleh dibuka lihat orang lain gitu. Dia langsung, saya datang aja langsung malingin wajahnya. Saya aja ngomong, kamu ngapain? Saya tos ya, nggak mau sama sekali. Kebetulan saya bawa biskuit lah, susu sama alat menggambar. Kamu suka menggambar nggak? Ini nanti menggambar pakai ini gitu ya. Marah terus nangis. Terus dikeluarin susu tuh sama ibunya gitu. Ini minum susu nih, dibawa sama Karya gitu. Gak mau, marah dia. Itu yang saya langsung, aduh Tuhan,